Setelah ditahan imbang Ipswich Town dan susah payah menang atas Bodo Glimt, Ruben Amorim akhirnya berhasil membawa Manchester United meraih kemenangan telak. Menjamu Everton di Old Trafford dalam lanjutan pekan ke-13 Premier League musim ini, skuad asuhan Ruben Amorim tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan telak atas tim tamu. Kemenangan besar ini tidak terlepas dari keberhasilan Ruben Amorim dalam menerapkan strateginya di Manchester United. Apakah Ruben Amorim akan segera membawa MU bangkit? Yuk, simak bagaimana Ruben Amorim berhasil membawa Manchester United meraih kemenangan atas Everton pada pekan ke-13 Premier League musim 2024-2025. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak menjalani debutnya sebagai pelatih Manchester United, Ruben Amorim sudah menancapkan keinginannya untuk membuat Setan Merah bermain dengan skema 3-4-3 yang diandalkannya selama melatih Sporting CP. Namun demikian, penerapan skema 3-4-3 beserta taktik yang diinginkan oleh Ruben Amorim itu tidak berjalan dengan mulus. Para punggawa MU yang sudah terbiasa bermain dengan skema 4-2-3-1 saat masih dilatih oleh Erik ten Hag maupun Van Nistelrooy mengalami kesulitan untuk memainkan skema 3-4-3 milik Ruben Amorim. Oleh karena itu, Ruben Amorim menjadikan pertandingan melawan Ipswich Town sebagai percobaan untuk menemukan komposisi pemain yang paling tepat untuk menjalankan skema 3-4-3 andalannya itu. Saat bertandang ke kandang Ipswich Town, Ruben Amorim memainkan duet Casemiro dan Christian Eriksen sebagai gelandang tengah, serta memainkan Marcus Rashford sebagai ujung tombak. Komposisi itu awalnya berjalan mulus karena Marcus Rashford berhasil mencetak gol cepat untuk Manchester United. Namun pada akhirnya, keputusan Ruben Amorim untuk memainkan duet Casemiro dan Christian Eriksen yang sudah berusia lebih dari 30 tahun membuat MU hanya mampu meraih 1 poin. Eksperimen dan pencarian terhadap komposisi ideal timnya kembali dilakukan oleh Ruben Amorim saat Manchester United menjamu Bodo Glimt di Europa League pertengahan pekan lalu. Dalam pertandingan itu, Ruben Amorim memutuskan untuk memainkan Antony sebagai wingback kanan dan Tyrell Malacia sebagai wingback kiri, Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte sebagai gelandang tengah, serta trio Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, dan Mason Mount di lini tengah. Namun demikian, komposisi pemain itu juga tidak mampu untuk membawa para pemain Manchester United menampilkan performa terbaiknya. Hal itu tercermin dari bagaimana Setan Merah harus susah payah untuk sekedar meraih kemenangan tipis atas Bodo Glimt dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford. Sedangkan dalam pertandingan menghadapi Everton ini, Ruben Amorim kembali melakukan eksperimen dengan memainkan duet Casemiro dan Kobbie Mainoo sebagai gelandang tengah. Sedangkan 3 pemain di lini depan dipercayakan kepada Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford. Manchester United sudah tampil menyerang sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan. Namun sayangnya, upaya-upaya para punggawa MU seperti Kobbie Mainoo maupun Amad Diallo belum mampu membuahkan hasil. Hingga akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu oleh pemilik Old Trafford itu akhirnya tiba di menit ke-34. Berawal dari tendangan sudut Bruno Fernandes, Marcus Rashford menyambut bola muntah dengan tendangan kaki kanan yang berhasil menjebol gawang Jordan Pickford. Hanya 7 menit sejak Marcus Rashford membuka keunggulan bagi Manchester United, Joshua Zirkzee berhasil membawa tim tuan rumah menggandakan keunggulannya. Berawal dari pergerakan Amad Diallo yang memanfaatkan blunder dari Gareth Bale, Amad Diallo mengoper bola kepada Bruno Fernandes yang berhasil diselesaikan dengan sepakan kaki kiri Joshua Zirkzee. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan Manchester United berhasil unggul dengan skor 2-0 atas Everton dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford. Sepanjang berjalannya babak pertama pertandingan ini, Manchester United berhasil mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 61%, berbanding dengan penguasaan bola sebesar 39% untuk Everton. Selain itu, Setan Merah juga unggul dalam aspek shoot maupun shoot on target. Selama paruh pertama pertandingan ini, Marcus Rashford dan kawan-kawan berhasil melepaskan 6 shoot dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang Jordan Pickford. Catatan itu membuat MU lebih unggul dibandingkan Everton yang mencatatkan 4 shoot namun hanya 1 diantaranya yang mengarah ke gawang Andre Onana. Memasuki babak kedua,
Manchester United kembali tancap gas untuk kembali menjebol gawang Everton yang dikawal oleh Jordan Pickford. Hanya butuh 1 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya paruh kedua pertandingan ini, publik Old Trafford kembali bersorak setelah Marcus Rashford berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Berawal dari skema serangan balik cepat, Amad Diallo yang menggiring bola hingga kotak penalti Everton memberikan umpan yang berhasil diselesaikan dengan tendangan ke kanan Marcus Rashford. Setelah unggul 3 gol atas tim tamu, Ruben Amorim memutuskan untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-56. Pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk menarik keluar Mathys de Ligt dan Nozair Mazraoui untuk memasukkan Harry Maguire dan Luke Shaw. Meskipun demikian, Manchester United justru kembali berhasil mencetak gol keempat mereka dalam pertandingan ini. Pergerakan cepat dan agresif Amad Diallo yang memanfaatkan kesalahan James Tarkowski membuat penyerang muda MU itu menggiring bola ke lini pertahanan Everton, hingga akhirnya melepaskan umpan yang berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Joshua Zirkzee. Keunggulan 4 gol atas Everton membuat Ruben Amorim kembali melakukan pergantian pemain untuk menjaga kebugaran para pemain intinya, sekaligus memberikan menit bermain kepada para pemain cadangan MU. Saat pertandingan memasuki menit ke-66, Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Alejandro Garnacho dan Manuel Ugarte yang menggantikan Bruno Fernandes dan Casemiro. Ex-pelatih Sporting CP itu kembali melakukan pergantian pemain di menit ke-80. Ruben Amorim memilih untuk menarik keluar Kobbie Mainoo yang baru pulih dari cedera dan digantikan oleh Mason Mount. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Manchester United berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Everton di pekan ke-13 Premier League musim ini. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, Manchester United berhasil mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 60%, berbanding dengan penguasaan bola sebesar 40% milik Everton. Setan Merah juga unggul dalam aspek shoot maupun shot on target. Dalam pertandingan ini, Joshua Zirkzee dan kawan-kawan melepaskan 11 shoot dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang Everton. Catatan itu unggul dari Everton yang hanya mencatatkan 8 shoot dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang MU yang dikawal oleh Andre Onana. Salah satu hal yang impresif dari Manchester United dalam pertandingan ini adalah bagaimana para penggawa MU berhasil memanfaatkan setiap peluang emas yang didapatkan. Dilansir dari FotMob, tim asuhan Ruben Amorim itu mendapatkan 3 peluang emas dalam pertandingan ini, dan semuanya berhasil menjadi gol untuk MU. Dengan catatan MU yang hanya mencatatkan angka pengharapan gol atau expected goal sebesar 0,74, keberhasilan Setan Merah untuk mencetak 4 gol ke gawang Everton menjadi bukti dari efektivitas tinggi yang dimiliki oleh MU. Dengan kemenangan telak atas Everton ini, Manchester United berhasil naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara Premier League musim 2024-2025. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan di Premier League musim ini, Setan Merah baru mengoleksi 19 poin yang berasal dari 5 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 4 kali kekalahan. Sedangkan bagi Everton, kekalahan telak di Old Trafford ini membuat mereka menempati peringkat ke-15 klasemen sementara Premier League musim ini dengan koleksi 11 poin. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan di Premier League musim ini, rival sekota Liverpool itu hanya meraih 2 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang, dan telah menelan 6 kali kekalahan. Walaupun masih berjuang di papan tengah klasemen sementara Premier League, kemenangan telak atas Everton ini jelas telah menambah kepercayaan diri para pemain MU yang sempat hancur lebur di akhir era kepemimpinan Erik ten Hag. Sebagaimana diketahui, kesulitan para pemain MU untuk mencetak gol membuktikan bagaimana rendahnya kepercayaan diri para punggawa Setan Merah saat masih dilatih oleh Erik ten Hag. Meskipun kepercayaan diri Bruno Fernandes dan kawan-kawan sudah mengalami peningkatan drastis saat tongkat kepelatihan MU diambil alih oleh Ruud van Nistelrooy, kemenangan telak atas Everton ini jelas telah menambah kepercayaan diri mereka. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya, Ruben Amorim sudah memutuskan untuk tetap menggunakan skema 3-4-3 andalannya sejak pertandingan pertama melatih Manchester United. Walaupun sempat bongkar pasang untuk mencari komposisi pemain terbaik dengan skema 3-4-3-nya ini, Ruben Amorim kini seperti telah menemukan susunan pemain terbaiknya yang akan dimainkan sebagai starter. Meskipun berhasil meraih kemenangan telak atas Everton, perjalanan MU hingga akhirnya mampu kembali ke papan atas Premier League masih cukup jauh. Langkah Marcus Rashford dan kawan-kawan jelas tidak akan mudah, karena Ruben Amorim harus mampu membawa MU menunjukkan performa yang konsisten hingga akhir musim mendatang. Perjalanan MU akan semakin berat
karena Setan Merah harus bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal di pekan ke-14 Premier League musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Ruben Amorim akan benar-benar mampu membawa Manchester United bangkit dan kembali ke papan atas Premier League? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.